Bahkan ada yang mengatakan keadadil hasto seperti jumlah batu kerikil yang ada di muka bumi. Dan ada riwayat juga mengatakan bahwa saking banyaknya malaikat sehingga sela-sela di bumi ini udah tertutup semua dengan malaikat, Pak. Makanya jadi hening ya. Makanya akhirnya menjadi hening, menjadi sejuk dan tidak ada kegaduhan pada malam itu. Apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ya. Ini pertanyaan Pak, singkat ya. Singkat ya. Singkat. Jadi malaman Al-Qadar itu atau diistilahkan dengan istilah Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi kalau misalnya kita beribadah di pas malaman yang dikenal dengan Lailatul Qadar, jadi nilainya itu lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Dalam hadis tadi, ketika pagi-pagi hari itu matahari cahayanya enggak begitu terang, kok redup. Nah, alasannya kan di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi artinya apa? Artinya tanazzalul malaikatu ketika malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar, ya. Dan ini Pak Andre, kadang-kadang di masyarakat kita ada yang istilahnya boros dengan perkataan, yaitu memborong malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau misalnya malamnya disebut, itu lailahnya itu enggak usah disebut. Misalnya mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan malam Al-Qadar. Sebenarnya udah cukup. Sudah cukup ya. Ya, atau misalnya kalau ingin lailahnya dikemukakan, nah malamnya enggak usah. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Dua kata yang sama. Karena antara malam dengan lailah itu juga. Ya, malam itu lailatun ya. Lailatun artinya malam. Nah, dalam ayat tadi kan dikatakan Pak Andre, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi para malaikat itu pada turun pada malam Lailatul Qadar waruh. Dan demikian juga menurut ahli tafsir, ruh di sini artinya malaikat Jibril alaihissalam turun. Nah, sementara jumlah malaikat yang turun ini la ya'lamuhu ada dua illallah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diketahui jumlah, nggak bisa dihitung ya. Berapa miliar yang turun ke bumi ini, itu tidak ada tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan keadadil hasto seperti jumlah batu kerikil yang ada di muka bumi. Dan ada riwayat juga mengatakan bahwa saking banyaknya malaikat sehingga sela-sela di bumi ini udah tertutup semua dengan malaikat, Pak. Makanya jadi hening ya. Makanya akhirnya menjadi hening, menjadi sejuk dan tidak ada kegaduhan pada malam itu. Karena malaikatnya turun, dan malaikat kan khuliqat min nur, malaikat ini diciptakan dari cahaya. Beda dengan bangsa setan jin, khuliqat minar, diciptakan dari api yang hawanya panas saja. Kalau malaikat hawanya memang nur itu kan cahaya, sejuk, menerangi. Nah, oleh karena itu wajar kata Imam Nawawi kalau di pagi hari itu cahaya matahari menjadi agak redup, karena dalam ayat tadi kan dikatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat yang ada di muka bumi ini ada hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Fajar itu artinya tiba waktu subuh. Ya. Jadi setelah terbit waktu waktu subuh, berarti malaikat itu pada naik lagi. Nah, sementara kan matahari mau terbit nyorot ke bumi. Nah, karena malaikat juga ternyata punya sayap-sayap yang cukup banyak, akhirnya cahaya matahari tadi itu kata Imam Nawawi terhalang oleh sayap malaikat-malaikat itu, akhirnya menjadi cahayanya menjadi redup itu. Bagi ini kan digambarkan di malaikat itu turun sampai fajar, Pak ya. Ya. Berarti kalau kita jamaah sholat subuh itu sudah habis tuh.
Lailatul Qadarnya berarti. Malaikat sudah naik. Ya, jadi dalam ayat ini kan hatta matla'il fajr, dan hatta ini menurut ahli tata bahasa Arab, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, adalah lil intiha, ya, untuk menunjukkan ya habis. Jadi sehingga terbit fajar, berarti sehingga tiba waktu subuh. Maka ketika waktu subuh sudah tiba, berarti sudah nggak ada lagi batasannya waktu fajar itu ya. Ya, hatta matla'il fajar, sehingga terbit fajar, muncul fajar, berarti kan waktu subuh, azan. Waktu azan itu kan waktu subuh. Nah, dari itu sudah mulai berangkat. Nah, itu akhirnya menjadi redup matahari di pagi harinya. Terus yang dikatakan malamnya itu bisa digambarkan, malam itu kira-kira itu dari jam berapa malam? Malam kan bisa dari maghrib udah malam juga gitu ya. Apakah mulainya mungkin setengah malam atau mungkin turunnya itu hanya sekian waktu atau bagaimana Pak? Ada yang menanyakan begitu masalahnya? Ya, yang dimaksud dengan ya malam tadi itu setelah ghurubus syamsi. Setelah terbenamnya matahari itu sudah timbul yang namanya malam. Waktu maghrib itu sudah turun tuh. Nah, udah berarti sudah mulai ya turun, dan di situ sudah ada Lailatul Qadar. Iya.